Pemirsa, rencana Pemprov DKI Jakarta memberikan kewenangan penyidikan kepada petugas Satpol PP kini menuai polemik. Di satu pihak, berkeinginan dengan pemberian kewenangan ini diharapkan ringankan beban tugas polisi sekaligus dapat mempercepat proses penanganan kasus pelanggaran COVID di ibu kota. Namun, di lain pihak, banyak yang masih meragukan terkait dengan kompetensi petugas Satpol PP dalam menjalani tugas kewenangan penyidikan yang selama ini hanya diemban oleh petugas kepolisian. Dan pemirsa, untuk membicarakan hal ini, kita telah bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Terima kasih Pak Riza telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Ini kalau kita lihat terkait dengan keputusan ini, Pak, sebenarnya apa alasan terkait dengan Satpol PP diberi kewenangan dalam melakukan penyidikan kasus pidana pelanggaran prokes COVID-19 ini, Pak? Yang pertama kami sampaikan bahwa perlu kami luruskan bahwa revisi Perda 2 tahun 2020 ini bukan wewenang baru ya. Karena wewenang selaku PPNS atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil sudah lama berlaku. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Ya. Dalam kesehariannya tugasnya sebagai penegak perda dan perkada Satpol PP yang mempunyai kualifikasi sebagai penyidik. Bukanlah hal yang baru dan ada kewenangan yang lebih atas revisi Perda 2 tahun 2020, yaitu penyidikan merupakan hal yang biasa di Satpol PP. Hanya saja penyidikan di mana pandemi atau pelanggaran prokes merupakan hal baru, namun sudah pernah juga dilakukan Satpol PP melakukan pipirik atau tindak pidana ringan protokol kesehatan tahun 2020. Namun pada masa pandemi ini, perda yang existing saat ini hampir seluruhnya hanya memuat sanksi administratif bagi pelaku usaha dan masyarakat, dan hanya ada 4 pasal saja yang mau sanksi pidana. Jadi yang pertama, ada 2 yang perlu kami luruskan sekali lagi, bahwa PNS atau Satpol sebagai penyidik itu dimungkinkan diperbolehkan sesuai dengan kualifikasi yang ada, tentu tidak semua orang, dan ini sudah diatur dalam undang-undang. Yang kedua, tidak mengambil kewenangan daripada polisi, kejaksaan dan lain-lain, karena yang disidik itu bukan masalah-masalah yang selama ini ditangani oleh polisian, kejaksaan, tapi terkait masalah perda, umpamanya masalah kebersihan, masalah sampah, dan aturan-aturan yang ada di perda apabila dilanggar, masalah reklame dan lain-lain. Jadi harus dibedakan. Jadi masyarakat jangan menganggap seolah-olah Satpol PP mengambil alih tugas polisi. Bukan, justru sebaliknya. Kami membutuhkan dukungan bantuan polisi dan TNI selama ini dalam penegakan perda. Sekalipun kewenangannya ada pada Satpol PP, tapi dalam pelaksanaan tidak cukup. Petugas Satpol PP butuh dukungan bantuan daripada polisi dan TNI. Kemudian yang kedua, terkait dengan Undang-Undang 2 yang kami revisi, karena sebelumnya di Perda itu terkait penanganan COVID, belum memuat secara lebih luas terkait dengan sanksi pidana. Dan di situ juga kami akan memberikan kewenangan lebih kepada kepolisian dan kejaksaan pengadilan untuk membantu percepatan penegakan hukum, sanksi, pidana dan sebagainya, termasuk pengadilan di tempat. Begitu juga kewenangan Satpol PP. Jadi ada 2 hal yang perlu kami luruskan tadi. Artinya Pak, berarti di sini diharapkan sebenarnya yang diharapkan adalah adanya kerjasama atau sinergitas antara Satpol PP dan juga kepolisian dan TNI untuk tentunya menangani pelanggaran prokes COVID-19. Itu adalah harapan ya sebenarnya, seperti itu ya Pak Reza? Ya betul sekali. Jadi selama ini kalau perda itu kan menjadi kewenangan penegakan oleh Satpol PP. Namun demikian dalam pelaksanaan tidak cukup. Kami selama ini minta dukungan bantuan dari TNI Polri. Begitu juga terkait pandemi COVID. Selama ini dukungan TNI Polri sangat besar membantu menegakkan aturan, ketentuan dan sebagainya, termasuk membantu Satpol PP menegakkan perda. Baik, tadi Anda sempat mengatakan terkait dengan kualifikasi yang dimiliki oleh Satpol PP, atau kita katakan kualifikasi seperti apa yang memang harus dimiliki oleh Satpol PP agar bisa mengikuti atau memenuhi terkait dengan penyidik kasus pidana pelanggaran prokes COVID ini, Pak Riza. Karena kita tahu bahwa image yang muncul di saat ini di masyarakat terkait dengan Satpol PP sendiri ini memang menjadi pro dan kontra terkait dengan hal ini.
Ya tentu kualifikasi sesuai dengan syarat aturan dan undang-undang yang ada ya. Dia harus mengikuti satu proses ya, pendidikan tertentu sebagai penyidik. Tidak bisa dengan Artinya akan ada serta-merta. pelatihan seperti itu, Pak Riza? Ya pasti harus ada pelatihan, ada sertifikat dan sebagainya. Tidak bisa serta-merta sebagai Satpol PP kemudian langsung diberi kewenangan melakukan penyidikan. Tidak bisa, itu ada ketentuannya. Tentu yang berpengalaman selama ini kan ada dari TNI, Polri, dari Kejaksaan yang akan membantu. Jadi kami prinsipnya Satpol PP menegakkan perda dan selalu mendapatkan bantuan, bimbingan, koordinasi dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan. Baik, nah ini nanti mekanismenya akan seperti apa Pak? Yang bila nanti akhirnya sudah diputuskan, bagaimana tentunya mekanisme dan juga koordinasi kerja dari para penyidik Satpol PP ini dengan instansi terkait lainnya seperti polisi dan kejaksaan? Ya di lapangan kita selalu bersama-sama, tidak pernah jalan sendiri-sendiri. Satpol PP selalu dalam pelaksana tugasnya, dalam penegakan sanksi, mulai dari sanksi sosial sampai dengan sanksi pidana, kami terus di lapangan bersama-sama. Jadi Satpol PP di samping di internal kami dengan Dishub, Dinas Perhubungan, dengan BPBD, dengan Dinas Kesehatan dan lainnya, kami selalu mendapat dukungan dan bersama-sama dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan. Itulah yang terjadi, sinergisitas di Jakarta sangat baik, hubungan kami Pemprov dengan Forkopimda ya, Forum Pimpinan Komunikasi Pimpinan Daerah itu sangat baik sekali dalam banyak hal, tidak hanya selama pandemi Covid tapi di masa-masa sebelumnya. Baik, Pak, adakah nanti sanksi atau mungkin upaya yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tentunya untuk mengantisipasi terkait dengan potensi-potensi penyalahgunaan kewenangan yang akan terjadi, yang di mana ini menjadi atau sebagaimana dikhawatirkan oleh sejumlah pihak yang meragukan kemampuan yang dimiliki oleh Satpol PP, Pak? Insya Allah kami kan tidak jalan sendiri, kami selalu bekerjasama dengan Kejaksaan, dengan polisi, TNI, dan juga pengadilan ya dalam penegakan ini. Jadi kami tidak pernah jalan sendiri-sendiri selama ini, terus kami laksanakan upaya ini bersama-sama kepolisian dan TNI Polri. Oke, jadi itu yang kami lakukan. Jadi terakhir Pak, bagaimana Anda meyakinkan tentunya kepada masyarakat di DKI Jakarta khususnya terkait dengan keputusan ataupun mungkin terkait dengan Satpol PP yang akan diberikan kewenangan ini? Ya, kesempatan ini kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, tidak perlu khawatir, ragu, yakinlah bahwa petugas di lapangan, mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, Satpol PP, semua Dishub, Kesehatan, BPBD, dan lain akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan ketentuan yang ada, dan selalu melakukan pendekatan persuasif dan kemanusiaan. Jadi tidak kita mentang-mentang, sekalipun kita didukung oleh payung hukum yang kuat, ada aturan, ada SOP dan sebagainya, semua akan kita laksanakan secara manusiawi, secara persuasif dan secara baik. Namun demikian, kalau memang dirasa perlu ada tadi pidana, itu memang sudah terdesak sekali, pilihannya harus pidana. Tapi itu pun kita bedakan, terkait ini namanya tipiring, tindak pidana ringan ya, jadi itu harus dibedakan ya. Bukan tindak pidana seperti kesalahan-kesalahan pada umumnya. Ini masalah penegakan perda, dan sekali lagi perda ini direvisi untuk memastikan keselamatan kesehatan seluruh warga, dan ini yang dipidana ini bagi mereka yang mengulang-ulang membuat kesalahan atau secara sengaja diam-diam bersembunyi-sembunyi mengulang kembali kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk mengambil keuntungan sepihak. Inilah yang tidak diperkenankan, makanya seperti ini kita akan beri sanksi pidana selain sanksi pencabutan izin dan lain-lain. Oke, artinya di sini juga pemerintah daerah, Pemprov DKI Jakarta akan tetap mengawasi ya Pak terkait dengan hal ini. Ya baik, pasti kami akan mengawasi, memastikan semua berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, baik. Terima kasih Pak Riza telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ya, terima kasih.